Semakin banyak orang yang melek hukum, maka semakin banyak pula orang yang kritis. Dampak positifnya, sistem hukum Indonesia akan terus di-challenge untuk semakin baik dan lebih baik lagi. Nah, bergabung dalam program klinik hukum online adalah salah satu cara CAP Law Firm berkontribusi dalam berbagi pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, ini adalah wadah bagi CAP Law Firm untuk melatih lawyers kami agar semakin tajam dalam menulis, menjawab, dan menyelesaikan permasalahan hukum. Sebagai managing partner, saya juga ingin agar CAP Law Firm semakin dikenal luas kontribusinya dalam bidang hukum, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Khususnya di area commercial litigation, melalui kasus-kasus permohonan PKPU, pidana laporan polisi, dan juga di area debt recovery tagihan macet yang menjadi sweet spot di CAP Law Firm. Tentunya, kami perlu lebih banyak lagi menulis, berbagi pengalaman, dan menulis kasus-kasus menarik yang pernah kami tangani di area commercial litigation and debt recovery. Setahu saya, cukup banyak law firm yang berkontribusi dalam edukasi hukum. Namun masih perlu ditingkatkan dalam hal penulisan perbandingan hukum Indonesia dengan negara tetangga, misalnya dengan Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan seterusnya. Perbandingan ini dapat berupa perbandingan peraturan dan atau pelaksanaan dalam praktek di negara-negara tersebut. Sebagai contoh, saya menulis mengenai restoratif justice (RG) dan membandingkan peraturan dan pelaksanaannya di Indonesia dengan Singapura. Ternyata Indonesia jauh lebih unggul dalam perangkat peraturannya. Kepolisian ada mengeluarkan peraturan Kepolisian 8/2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Kejaksaan juga punya peraturan Kejaksaan 15/2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Sedangkan Mahkamah Agung juga mengeluarkan Perma 1/2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Namun dalam prakteknya, Singapura meskipun tidak memiliki peraturan khusus yang mengatur mengenai restoratif justice, malah penerapannya menurut saya jauh lebih baik dibandingkan dengan Indonesia. Di CAP Law Firm, kami mewajibkan associate lawyers untuk menulis artikel hukum dan membuat presentasi mengenai topik-topik hukum terkini yang menarik untuk dibahas secara berkala setiap 2 minggu. Seringkali partner CAP Law Firm juga diundang untuk menjadi narasumber, pembicara dalam seminar, ataupun training hukum. CAP Law Firm berupaya dalam setiap penulisan artikel hukum sedapat mungkin merupakan real case tanpa menyebutkan siapa para pihak dalam kasus dimaksud. Nah, ada kasus menarik mengenai keluarga dan waris yang kami tangani. Intinya, ada pewaris sebelum meninggal membuat wasiat dan didaftarkan di kantor BHP, Balai Harta Peninggalan. Nah, ketika BHP membuka wasiat tersebut, semua ahli waris diundang hadir. Ternyata, isi wasiatnya ada ahli waris yang tidak mendapatkan warisan. Kemudian ketika BHP mengundang lagi para ahli waris tersebut untuk menandatangani pembagian waris, untuk membuat surat keterangan hak waris, maka ahli waris yang tidak mendapatkan bagian, ya tentunya tidak mau hadir. Dan karenanya warisan tidak dapat dibagi dan wasiat menjadi tidak dapat dijalankan. Nah, ini menjadi masalah menarik yang perlu dicarikan jalan keluar secara hukum. Tentunya, dengan menjadi kontributor mitra klinik, selain untuk berbagi dan edukasi hukum, juga membuat associate lawyers di CAP Law Firm semakin tajam dalam menulis, menjawab, dan menjelaskan penyelesaian sebuah kasus hukum. Adapun tantangan dalam menulis lebih kepada internal dalam membagi waktu menyelesaikan deadline pekerjaan, namun tetap bisa menulis artikel yang berbobot dan berkualitas. Untuk itu,
Setiap pertanyaan yang perlu dijawab dalam klinik hukum online akan dibahas terlebih dahulu bersama dengan partners. Kemudian partners akan men-challenge setiap jawaban dan bertanya why. Kenapa kamu jawabnya demikian? Apa manfaat jawaban kamu bagi pembaca? Nah, proses ini akan berlangsung dan berulang kali revisi back and forth dengan partners sampai dengan menghasilkan jawaban terbaik dan tepat sasaran. Inilah cara kami untuk menjaga kualitas dan akurasi jawaban dalam klinik hukum online. Menurut saya, menulis itu adalah seni dan juga kebiasaan. Nah, saya menyarankan agar dapat dibuatkan pelatihan lanjutan penulisan dengan kualifikasi jurnal ilmiah ataupun standar penulisan secara internasional. Tujuannya adalah supaya setiap karya tulis yang dipublikasi melalui hukum online memiliki kualitas dan standar yang dapat diakui bukan saja secara nasional, tapi juga enak dibaca dan diakui secara internasional.